Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah pro dan kontra. Sebagai orang percaya, bagaimana kita melihat atau merespon pro dan kontra atau perbezaan pandangan orang terhadap kita? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 4 bagian E mengatakan, tetapi orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 hingga 7. Ini merupakan kisah penganiayaan orang Yahudi kepada Paulus dan Barnabas karena pandangan yang berbeza-beza. Ilustrasi, pro dan kontra selalu pasti ada di mana-mana. Terhadap siapa sahaja. Ada saja orang kontra atau tidak setuju dengan kita. Namun tidak dinafikan juga ada orang yang pro dengan kita. Nah, bagaimana kita harus merespon situasi ini dengan benar? Kembali kepada bacaan kita hari ini. Membaca Kisah Para Rasul berarti kita memandang segala peristiwa bersama penulis, yaitu Dr. Lukas. Ini sedang menceritakan tentang perjalanan perwataan Injil oleh Paulus dan Barnabas. Bersamanya kita berpihak pada kedua penginjil itu. Mengapa? Sebab ternyata ada yang menentang mereka. Padahal kita tahu mereka itu adalah dua pelayan Tuhan yang baik, aktif, setia, dan bersemangat dan berdedikasi. Nah, di Ikonium, pro dan kontra menyambut kehadiran mereka. Tetapi keduanya tidak pernah berniat untuk menyenangkan atau mendapat pujian daripada semua orang karena fokus mereka ialah pemberitaan Injil. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Harus diakui bahwa dalam hidup ini kita harus membiasakan diri dengan situasi pro dan kontra. Itu fakta, baik itu mengenai diri kita sendiri maupun orang lain. Sisi hitam atau putih selalu ada pada setiap orang. Jangan lekas terpengaruh atau mudah fanatik atau buta terhadap siapapun. Juga tidak perlu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Yang terpenting ialah dalam kehidupan ini kita mengenal diri kita, mengetahui dan mengerjakan tugas panggilan utama yang menjadi bahagian yang ditentukan Tuhan untuk Anda dan saya. Itu sebabnya pada hari ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa tidak perlu bermimpi untuk memuaskan semua orang. Berkaryalah dan setia mengerjakan tugas pelayanan kita. Untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.